Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Ada sedikit kendala nih. Oke, kita akan masuk di pertemuan sesi keempat itu adalah CMS dan pertemuan kelima itu masuk ke LMS. Kalau misal CMS itu adalah Content Management System, sedangkan LMS itu adalah Learning Management System. Nah, apa bedanya dan bagaimana jenis-jenis dari LMS dan CMS? Nah, pertama kita akan membahas tentang CMS. Nah, pada tahap ini kalian akan menjelaskan bagaimana konten pembelajaran berbasis online itu lalu mengembangkan konten pembelajarannya. Untuk PPT-nya ini enggak, apa namanya, loading atau enggak? Gangguan enggak sinyalnya? Tidak, Bu. Oh enggak, Tidak. oke. Soalnya di laptop saya muter-muter gitu. Nah, skenario pembelajaran kita masih sama seperti awal, itu kalian mempelajari dulu modul, terus latihan mencari sumber belajar tambahan dan praktik mandiri untuk materi yang ingin kalian kuasai. Lalu, apa aja tuh CMS? Ada langkah-langkah pengembangan dari konten menggunakan Flipbook. Flipbook itu bagian dari CMS. Contoh dari Flipbook itu teman-teman bisa lihat nih, menggunakan online learning. Nah, jadi nanti ada e-modul yang ada buku seperti ini. Jadi bisa di flip masing-masing sama siswanya. Nanti di dalam buku itu biasanya sama aja dengan modul-modul pada umumnya. Jadi ada pendahuluan, informasi umum, lalu ada bagaimana langkah-langkah dalam pembelajarannya, model pembelajaran apa yang digunakan. Lalu petunjuk penggunaannya apa saja, bagaimana bisa menggunakan flipbook ini. Lalu di sini juga ada peta konsep, capaian dan tujuan pembelajaran itu yang wajib ya. Capaian dan tujuan pembelajaran harus kita masukkan untuk melihat capaian apa yang ingin teman-teman dapat nih saat flipbook ini dikembangkan. Lalu peta konsep, apa aja materi dari pembelajaran itu yang ingin teman-teman sampaikan. Lalu tentunya ada materinya, aktivitasnya seperti apa. Nah, di flipbook itu kan ada eh, diberikan ke siswa kita sebagai pembelajaran di rumah, sehingga pembelajarannya harus ada interaktifnya. Bisa teman-teman tambah dengan video, question atau simulasinya, ataupun di sini juga bisa ditambahkan dengan QR code untuk masuk ke link question atau ke link quiz ataupun link dari YouTube. Lalu beberapa aktivitas yang teman-teman kembangkan. Nah, ini contoh dari flipbooknya mas, flipbooknya sendiri ya. Nah, dalam flipbook itu juga harus ada rangkuman, terus itu ada soal. Nah, terus itu
Dalam perancangan flipbook masih sama dengan yang materi kita sebelumnya. Harus ada analisis dulu apa sih kebutuhannya, lalu bagaimana pengembangannya, dan lain-lainnya. Nah, dalam sebuah flipbook atau kalian mau mengembangkan modul atau buku, ada yang namanya uji kompetisi dari siswanya. Lalu glosariumnya, terus juga jangan lupa daftar pustakanya. Nah, ini untuk flipbook yang ingin dicontohkan. Nah, sama nih dengan ini langkah-langkah pembuatan konten online yang menggunakan Flipbook. Kita harus mempersiapkan softwarenya dulu, mempersiapkan bahan-bahannya, baik materi, tujuan, terus itu analisis kebutuhan dari siswanya, baru mulai proyek baru, menyimpan proyek Flipmaker, terus menambah, mengatur background. Jadi di setiap kalian membuat sebuah modul atau buku pun, teman-teman harus ada backsoundnya, misalnya nanti pas ngeflipnya harus bunyinya seperti apa, lalu itu harus dipertanyakan lagi apakah eh, video yang ingin kalian tampilkan yang seperti apa, lalu menambahkan multimedia dan musik pada flipbooknya, menambahkan file, teks, dinamika teks atau proyek, nah baru mempublish proyeknya. Itu langkah-langkah tadi dari pengembangan konten online menggunakan flipbook. Nah, contohnya yang sudah saya tampilkan tadi, contoh dari flipbooknya. Nah, juga ada pembuatan video dengan skrip. Nah, video dengan skrip itu ya betul yang bentuknya seperti video pada eh, penyampaian misalnya pembuatan sebuah project. Nah, bisa dari awalnya teman-teman buka aplikasi video scrapnya dulu, buat new scrapnya, pahami dulu user interface-nya, terus membuat animasi, baru mengatur durasi. Nah, video dengan scrap ini sama aja dengan flip. Namun kalau flip itu lebih pada seperti modul atau buku yang bisa diakses di luar pembelajaran, dan video script itu lebih dalam bentuk penjelasan dalam bentuk videonya. Lalu pembuatan CMS online. Nah, jadi manfaat apa sih manfaat CMS online itu? Dapat manajemen data, mengatur siklus server, mendukung web templating dan standarisasi, personalisasi server, sindikasi atau akuntabilitas. Nah, ini sudah ada pada modul teman-teman, bisa teman-teman pahami lebih lanjut apa saja manfaat dari CMS online ini. Nah, contoh CMS, teman-teman paling sering banget melihat pastinya WordPress ataupun OpenCart. Nah, WordPress ini bagian dari CMS. Nah, pembuatan CMS itu dia menggunakan WordPress maupun aplikasi sejenisnya pada dasarnya tidak lengkap, tidak lepas dari tahapan desain, pengembangan, validasi, dan pemanfaatan. Nah, namanya kita membuat sebuah media, kita tidak lepas dari model pengembangan. Atau contohnya ADI, Ausubel, dan lainnya. Yang kemarin kita bahas itu model ADI ya, untuk ini pembelajaran online ini. Kalau nggak salah Adi nih. Jadi ada analisisnya, ada developnya, ada validasi. Validasi kemarin ada dua, validasi ahli sama validasi praktisi. Baru kita evaluasi bagaimana tindak lanjut setelah pengembangan ini. Nah, tutorialnya untuk cara pengembangannya, nah teman-teman bisa baca lagi secara mandiri di modul teman-teman. Nah, kalau misal memang terdapat nanti ada diskusi ataupun kebingungan, boleh kita gunakan forum diskusi untuk menanyakan lebih lanjutnya. Nah, apa sih bedanya LMS dengan CMS? Nah, kalau LMS itu Learning Management System yang memang ada kayak kelas yang dipindahkan pada online. Jadi, LMS itu dianya nih. Mau bertukar ya. Nah, untuk LMS, teman-teman, LMS itu aplikasi atau perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan. Jadi, pembelajarannya bisa dilakukan di online learningnya LMS.
Terus LMS itu juga banyak manfaatnya. Kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan model atau e-learning yang teman-teman gunakan sekarang itu bagian dari learning management system. Nah, apa aja fitur umum dalam LMS? Itu ada administrasi, misalnya login ataupun penggunanya siapa aja, lalu materi, penilaian atau ujian online. Terus komunikasinya ada diskusi, ada quizzy, ada lain-lainnya. Lalu, nah contoh dari aplikasi LMS itu adalah Moodle. Moodle itu bisa teman-teman akses di moodle.com. Tunggu. Nah, di aplikasi ini teman-teman moodle.org.com. Nah, ini teman-teman bisa login di sini. Nanti di sini teman-teman bisa masukin username, terus tuh passwordnya apa. Misalnya, saya akan login lebih dahulu. Sayang sekali, sepertinya em, sinyal saya kurang stabil, jadi tidak bisa masuk ke modulnya. Nanti kita akan bahas lagi tentang modul ini. Kalau memang teman-teman bisa akses di alamat, nih saya masukin di kolom komentar, nanti teman-teman bisa nih membuat akun modulnya masing-masing. Kita kembali pembahasan terhadap LMS. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah membuka akun model, teman-teman akan tahu itu bagaimana proses pembelajaran online menggunakan model LMS-nya. Nah, apa saja sih manfaat dan fungsi dari modul itu? Pertama, belajarnya online. Tentunya belajar online karena di sana sudah ada diskusi, adanya ujian, adanya sistem yang bisa membuat pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Lalu meningkatkan interaksi belajar dan pembelajaran. Karena di sana ada kuis, ada diskusi,
maka interaksi antara siswa dan guru, antara siswa dan siswa itu akan terjalin. Pengembangan materi sesuai kebutuhan, maka si guru akan memasukkan materi-materi yang sesuai dengan pelajaran yang memang dibutuhkan sama siswanya. Lalu pengayaan wawasan dari berbagai kursus sebagai LMS dan CMS. Nah, kalau ada namanya Edmodo juga bisa teman-teman masuk ke Edmodo, itu hampir sama dengan model. Jadi Edmodo itu bagian dari LMS. Di situ ada user interface, ada compatibility, aplikasi dan keamanan. Hampir sama dengan model tadi, ada aksesnya bagaimana, ada penggunaan bahannya. Lalu materi pembelajarannya juga bisa diupload di sana. Nah, pembuatan LMS ini bisa menggunakan model, Edmodo, atau aplikasi lainnya. Atau misalnya teman-teman mau beli hosting sendiri, bisa sekali. Nah, aplikasi sejenisnya pada dasarnya tidak lepas dari tahapan desain juga, pengembangan, validasi, dan pemanfaatan, serta evaluasi. Jadi setiap model pengembangan itu sangat ada pengaruhnya dengan bahan yang mau kita kembangkan. Misalnya kita mau ngembangin modul pembelajaran online. Maka tahapannya juga tetap ada, desain, pengembangan, validasi, lalu evaluasinya. Kalau kita mau ngembangin misalnya LMS, nah tetap tahapannya harus ada analisis dulu kebutuhannya, pengembangan dulu, desain dulu, validasi dulu, evaluasi gitu. Nah, untuk tugas kita yang kedua, itu ada membuat laporan. Jadi ada namanya refleksi analisis kebutuhan. Nah, teman-teman sudah buat kemarin analisis dulu di awal observasi. Ada beberapa, bukan beberapa sih, ada satu orang atau dua orang yang kemarin yang menggunakan AI dalam apa namanya observasi awal. Nah, itu sangat-sangat disayangkan ya karena pertama, dia tidak tahu analisis kebutuhan dari media yang ingin dia kembangkan. Lalu kedua, dokumentasinya pun sangat bisa terbaca apakah itu AI atau tidak. Lalu untuk kebutuhannya 1.300 siswa, lalu di kota X, provinsi Y. Nah, itu kan kalau misalnya memang teman-teman ingin mencari dari AI, itu hanya tambahannya saja, lalu dianalisis kembali. Jangan sampai laporannya itu copy paste dari AI. Kita sendiri pasti tahu ya mana analisis yang digunakan oleh manusia dan analisis yang digunakan oleh kecerdasan manusia. Gitu ya. Nah, tugas satu kemarin identifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan pengembangan bahan pembelajaran. Jadi dari observasi yang teman-teman lakukan, identifikasi bagian mana yang perlu perhatian khusus lalu kita akan kembangkan bahan pembelajarannya. Misalnya area motivasi siswa. Nah, kembangkan bahan pembelajarannya seperti apa yang mau teman-teman kembangkan. Misalnya motivasi siswa itu bisa dibangun dengan video interaktif. Nah, maka kita akan ngembangin video interaktifnya. Lalu tetapkan tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya, itu dianalisis dari materi pembelajarannya. Lalu desain instruksional. Desain instruksional itu ada rancangan struktur pembelajaran yang terorganisir dengan baik, termasuk urutan materinya. Lalu nanti ujiannya seperti apa, materinya apa. Lalu strategi pembelajarannya harus disesuaikan dengan bahan ajar yang mau kita kembangkan. Misalnya dia menggunakan media online learning, misalnya LMS, maka strategi pembelajarannya tidak mungkin kan pembelajaran konvensional, maka pembelajarannya juga dimasukkan blended learning gitu. Lalu pemilihan konten pembelajaran yang mendukung tujuan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Misalnya teman-teman mau membuat sebuah video eksperimen, tapi pembelajarannya materinya tentang teoritik, maka antara materi sama media pembelajarannya teman-teman tidak ada relevansinya, tidak ada sangkut pautnya, tidak ada pengaruhnya. Lalu
integrasi elemen seperti gambar, video, atau audio untuk meningkatkan pemahaman. Jadi di dalam media yang teman-teman kembangkan nantinya itu ada video, ada gambar, ada audio. Nah, itu harus relevan terhadap tujuan pembelajaran dan materinya. Jangan sampai tujuan pembelajarannya itu untuk mengetahui asam basa misalnya, tapi malahan materinya itu tentang koloid. Jadi kan tidak ada hubungannya video sama materi atau tujuan yang teman-teman inginkan. Lalu interaktif dan aktivitas pembelajaran. Nah, rancang interaktif yang mendorong partisipasi peserta didik. Buat tugas atau latihan yang menguji pemahaman dan menerapkan konsep-konsep pembelajaran. Lalu ada asesmen dan penilaian. Asesmen penilaian itu boleh penilaian akhirnya baik itu formatif atau sumatif. Ada instrumennya apa aja, lalu apakah instrumen itu dapat mengukur dapat mencapai tujuannya seperti apa. Misal tujuan pembelajarannya eh, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari tumbuhan. Soalnya misalnya menurut Anda di bawah ini yang merupakan jenis tumbuhan dikotil adalah, nah itu teman-teman harus buat asesmennya. Lalu penyusunan rancangan bahan pembelajarannya. Gabungan semua elemen dirancangkan menjadi satu rancangan pembelajaran yang struktur. Gitu ya, tugas kita pertemuan kedua ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Ibu, maaf Ibu, saya ingin bertanya Ibu. Boleh. Nah, saya kan mengajar di TK Ibu. Ibu kan Mm-mm. di tugasnya itu tuh ada pertanyaan. Nah, sedangkan di TK itu kan tidak mungkin kita memberikan pertanyaan yang sangat gimana ya. Paling-paling kita di TK itu pertanyaannya bagaimana cara membuat lingkaran seperti itu. Apakah boleh seperti itu Ibu? Mbak Ida Ayu ini ya, apa namanya, PG PAUD Iya, jurusannya. saya di PG PAUD. Boleh, tapi apakah di TK itu saya agak bingung nih kalau di PG PAUD itu ada tujuan pembelajarannya nggak di TK itu? Ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya nggak biasanya? Ada Ada sih Ibu, biasanya. ada. Ada, Ada Bu. kan? Nah, Di boleh. RPPH-nya kan ada. Iya, Ah, ah. RPPH-nya ada. Oke, berarti boleh tuh Mbak Ida. Jadi nanti biasanya kan ada tujuannya. Nanti setelah tujuannya itu capaian seperti apa yang gurunya inginkan, baru ada soalnya gitu. Soalnya disesuaikan dengan kemampuan. Makanya kita ada analisis observasi awal kemarin kan? Iya. Bisa. Oh, Ibu untuk mode apa itu tadi? Model, Model, iya. model itu pakai password sama email apa ya? Itu biasanya bebas, Mbak. Jadi nanti daftar dulu kalau memang belum ada akun. Biasanya saya udah ada akun. Cuman itu tadi nggak mau masuk karena sinyalnya yang tidak stabil entah apa. Nah, nanti boleh didaftar dulu di akunnya di sini. Tunggu. Saya coba pakai email saya kok nggak mau. Ya, ya. Nah, di sini ada create new akun. Biasanya emailnya bebas. Oh, barusan saya coba masuk, cuman nggak bisa ya. Udah ada akunnya belum? Pakai email saya yang biasanya. Berarti harus create akun dulu. Nah, di sini. Hmm. Daftarkan akunnya dulu, baru pakai emailnya. Nanti setelah akunnya dapet, baru kan di sini ada Oh, login kan, karena kita belum iya, ada akun, maka kita iya. harus create new Oh, akun dulu. buat akun dulu. Nanti sudah masuk ke create new akun, nah baru daftar. Setelah Hmm. daftar diproses, Oh, gitu. gitu. Model ini kan untuk mengetahui aja nih, bagaimana sih sistem LMS itu sebenarnya gitu. Pingin, pingin tahu aja Ah, dalamnya. ah, harus punya keinginan itu. Ya. Terus untuk tugas dua ini, Bu, apa ini ada kayak video enggak ada ya? Enggak ada videonya. Cuman ya menjawab 1 sampai 7 itu tadi ya. Mm-mm. Itu berarti sudah ada media yang teman-teman semua kembangkan. Sudah kan dari tugas 1 itu, Bu.
Tugas satu kemarin kan kita baru observasi, terus kita Ya, melihat dampaknya, apa butuh media apa, nah baru ya, kemarin itu kan. Nah, tugas kedua iya. kita sudah mulai mengembangkan medianya yang seperti apa. Oh ya. Untuk asesmennya itu apa apa tabelnya aja atau kita isi? Asesmennya itu di sini kan diminta ada tujuannya, nanti per Iya, tujuannya itu ada asesmennya, instrumennya apa, ada asesmennya. Jadi ada kayak bikin kolom aja, tiga kolom iya, deh. iya, Ada tujuan pembelajarannya, terus capaian pembelajaran. iya. Nah, baru soalnya. Nanti kan setiap capaian pembelajaran itu kan beda-beda soal biasanya kan? Oh, itu. Hmm, Jadi cuman itunya aja, nggak apa menganalisis satu, dua, tiga pendidik, enggak ya? enggak. Cuman apa kolomnya saja dan itu apa pertanyaan saja. Mm-mm. Jadi Oh, pertanyaannya lalu kita analisis capaian pembelajarannya seperti apa. Misalnya anak-anak mengetahui mana yang bentuknya lingkaran, membedakan bentuk-bentuk iya, misalnya capaian pembelajarannya. Nanti soalnya carilah bentuk di bawah ini yang berbentuk lingkaran. Nanti ada lingkaran, ada triangle atau ada iya, segitiga deh, kayak gitu. Nah, itu bisa masuk ke instrumennya. iya. Ya, terima Tuh. kasih. Terus apa ya? Untuk mata kuliah ini ada itunya nggak, Bu? Apa UASnya nggak? Ada. Ada. Oh, ada. Kemarin ke semua mata kuliah praktik itu ada UASnya. Jadi setelah saya konfirmasi ke Prodi kemarin, kalau UASnya itu kan 40%. Nah, jadi Iya, to web dan kalau misalnya teoritik itu 60% yang UASnya ya, baru 40%-nya di e-learning. Tapi kalau di praktik itu lebih besar to web dan tugasnya. Jadi 60% semua ini baru nanti ditambah dengan 40% UAS gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat nilainya 100 di web ini, maka 60 nilainya sudah aman. Tuh. baik. Mohon maaf Bu, tapi di awal waktu saya ini apa registrasi mata kuliah ini katanya dari pihak UT eh, analisis sama online ini tidak ada ujian katanya Bu. Oh, ada. Oh iya, nanti saya coba konfir lagi ya Mbak Ida. Soalnya kemarin barusan dikasih tahu sama pihak Prodi, itu ada UASnya, itu nanti di unit masing-masing. Dan nanti kan ada apa namanya jadwal UTS ya? UAS ya? Ada. Iya. Nanti jadwal UASnya itu pilihan ganda biasanya soalnya. Kalau penelitian emang nggak ada kalau penelitian. Heeh, kayaknya ini ada mata kuliah praktik. Jadi nanti kalau misalnya ada media tiga dimensi, pembuatan media pembelajaran tiga dimensi, terus video dan audio, nah itu tuh ada UASnya biasanya. Ini juga ada UASnya. Nanti coba saya konfirmasi kembali lagi ya. Saya kemarin dari Prodi udah ngasih kabar kalau misalnya ada UAS itu di UT masing-masing, unit masing-masing dengan jenis soalnya ganda. Iya, seperti biasanya. Itu Bu, kalau apa tugas Apa? tiganya ini berkaitan dengan yang tugas dua nanti ya. Iya, tentunya tugas tiga akan berkaitan dengan tugas dua karena kan dia bersinambungan dari pengembangan yang sudah dibuat. Nanti Ya. mungkin em, coba saya cek lagi ya untuk tugas ketiga biar teman-teman semuanya udah wanti-wanti nih untuk ngerjainnya. Iya, kalau ada kan enak langsung. Oh ya nanti aku ini gitu. Iya, udah kepikiran sampai ke Hmm. tugas ketiga ya, Ya, biar nyaman tidurnya. betul. Kita coba lihat tugas ketiganya itu. Nah, dia implementasi. Baru teman-teman nanti membuat kontennya, baru desain antarmuka, lalu integrasi media. Nanti Yang ada ketiga. rancangan desainnya itu teman-teman langsung pembuatan medianya.
Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Oh, untuk eh, sesi 3 ada karena ini. agak Oke. mumet ya. Iya. Hmm. Kalau kita naik tangga satu-satu kan lumayan enak. Kalau naik tangga langsung 5 agak capek dengerinnya aja kayak, hah apa tuh mau implementasiin apa Makanya. gitu kan. Tapi kalau Ya. ada apa ya, udah wacana, oh ya nanti berarti ini nanti ini, selanjutnya Mm-mm. seperti ini, itu enak. Iya, nanti desain yang teman-teman udah buat di sesi kedua ini kan, pertama kita kan ibaratnya yang baru cek-cek ombak ya, cek-cek ombak. Kira-kira butuhnya apa ya di TK ini butuhnya apa ya? Kira-kira apa ya yang kurang gitu kan? Setelah kita tahu kurangnya apa, lalu kita desain dulu, kita buat. Misalnya kurangnya motivasi, kita butuhnya video interaktif. Nah, maka kita buat dulu desainnya seperti apa. Terus itu bentuk pembelajarannya seperti apa gitu. Lalu di sesi ketiga kita akan membuat software yang mana yang mau teman-teman gunain. Misalnya gunain CMS atau LMS atau nanti setelah ini ada software-software lainnya. Nanti apakah menggunakan misalnya gunain model tadi kan, model yang digunain. Terus tuh bisa nggak teman-teman siswanya mengakses itu? Takutnya misalnya di TK, takutnya teman-teman TK kan tidak mungkin mengakses LMS kan? Jadi harus Iya, saya disesuaikan kan lagi. PAUD, Bu. Ya, Saya kan juga PAUD. kalau misalnya anak-anak SMP atau SMA mungkin aja teman-teman Hmm, bisa ngembangin model. Tapi kalau misalnya anak TK agak sulit ya untuk ngembangin LMS untuk mereka iya. gunakan. Jadi disesuaikan lagi dengan analisis kebutuhan teman-teman semua. Gitu. Jadi kayaknya tugas 3 itu kayak buat video itu ya, Bu ya? Video pembelajaran. Apa, Hmm, kayaknya bukan video pembelajaran, lebih ke video pengembangannya. oh pengembangan. Mm-mm. Jadi medianya sih kayaknya. Tuh teman-teman. Oke, oke. Di grup ada kayak minta izin nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ini yang tugas 2, batas waktunya sampai tanggal berapa, Bu? Tugas 2 batas waktunya sampai sampai 19. Ini tugas 3 astagfirullah. Hampir kebilang 1 Desember. Tugas 2 ini batas waktunya sampai minggu tanggal 3 kali. Tanggal 1 minggu dua ya, Bu? belas kah? Coba tak cek dulu, tapi tanggal 17 November. Oh, 17 November. Iya, tapi teman-teman silakan kerjakan secepatnya. Takut ada kendala dan setelah saya koreksi, mana tahu ada mau diperbaiki kan untuk memaksimalkan nilai. Iya. Terus juga kemarin sempat saya highlight untuk feedbacknya penulisan laporan. Penulisan laporannya itu masih banyak yang misalnya udah ngetik nih formatnya Times New Roman, lalu nanti ketik lagi misalnya Arial, terus itu ukurannya beda-beda, ada yang 11, ada yang 16. Mungkin sebenarnya itu tidak mempengaruhi nilai banget sih, cuman itu kan laporan kan harusnya lebih proposisi agar mudah dibaca dan enak dilihat. Jadi misalnya rata kiri kanannya diperbaiki, justifikasinya bagus gitu kan lebih enak. Terus ada apa covernya, jadi tahu siapanya, lalu prodi apanya. Jadi saat membaca tuh juga, oh ternyata misalnya Mbak Sofiatus itu prodi PGS PG PAUD. Jadi, oh iya pantesan rancangannya itu untuk anak TK. Jadi masih ada relevansinya yang bisa saya lihat gitu. Iya, kemarin itu penulisan saya yang Iya. disarankan pakai apa? Stay TV. Iya, itu rata Sama kiri Bu. kanan nanti karena Iya. kan dia menjorok ke kiri semua itu kemarin. Jadi Oh ya. di rata kiri kanan kan biar enak dilihat per paragrafnya gitu. Iya, kemarin komennya
Hmm. Sebenarnya laporannya udah pada bagus semua, observasinya udah mendalam banget. Apalagi materi apa ada yang belum, yang tidak saya sarankan untuk ditanyakan, tapi ditanyakan dan itu tuh udah semuanya udah bagus banget kemarin. Ada beberapa yang entah kelas ini, entah kelas satu lagi saya minta perbaikan. Nah, jadi kalau memang diperbaiki kan nanti nilainya juga saya perbaiki gitu. Biar sama-sama enak teman-teman. Iya. Bu, Iya. eh, saya kan waktu itu juga rata kanan kirinya nggak ini ya, udah saya betulin lagi itu gimana? Bukan saya udah kirim waktu tanggal 31. Oh, nanti saya coba cek karena yang tugas 3 ini belum saya cek lagi karena kemarin tuh terakhir saya lihat masih nambah cuma 2. Dari sekarang udah nambah 5 lagi. Jadi nanti saya coba cek ulang ya, Mbak Hani. Baik, Bu. Terima kasih. Oh, bisa Sama-sama. direvisi, Bu. Bisa, bisa direvisi, nanti dikirim ulang. Nanti kalau dikirim ulang saya coba lihat, oh nanti saya Nilainya tambahkan. nilainya berarti ganti nanti. Iya. Oke. Makanya Bu, jadi maaf. semakin cepat dikerjakan semakin ada perbaikan. Misalnya saya udah kasih feedback, jadi kalau diperbaiki kan ada perbaikan nilai juga gitu. Ya, Bu, mohon maaf. Mau Iya, izin Mbak Dela. tanya. Tugas satu saya belum ada nilainya atau belum diperiksa ya, Bu ya? Iya, memang belum dinilai Mbak Dela. Kemarin kan terakhir saya cek itu ada 11 orang apa 12 orang yang sudah saya nilai kemarin itu. Terus itu nambah tuh 2 atau 3 orang lagi. Jadi saya nunggu sampai komplit 25. Ternyata memang yang nambah cuma sampai 20. Jadi cuma nambah 7 orang lagi. Nanti saya tambahin. Mungkin Mbak Dela termasuk yang belum saya nilai 7 orang. Oke, baik, Bu. Jadi kalau misalkan nanti ada revisi, masih bisa direvisi ya, Bu? Kalau revisinya itu berarti sesuai dengan jadwal terakhirnya Mbak Dela. Makanya untuk tugas kedua, nanti teman-teman silahkan kirimkan, misalnya di ya tanggal 17 kan ya terakhirnya. Nanti di pertengahan sekitar tanggal 10 atau 11 tuh saya sudah menilai, sudah saya baca, saya kasih feedback. Nah, nanti kan masih ada waktu tuh sekitar 7 hari lagi untuk teman-teman perbaiki. Nanti saya bisa berikan nilai yang baru lagi gitu. Kalau misalnya sudah lewat waktunya, nanti teman-teman tidak bisa mengirimkan lagi tugasnya ke dalam e-learning. Gitu, Mbak Dela. Oh, oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Kemarin ada beberapa yang sudah ngirimin tugas perbaikannya juga, jadi belum saya tambahin nilainya. Belum saya tambahin, sebelum saya perbaiki nilainya. Karena memang belum saya koreksi. Kemarin mau nunggunya sampai 25 siswa kan. Ternyata namanya cuma 7. Tuh. Tapi untuk tugas dua ini ada contohnya lagi nggak sih, Bu? Tugas 2 ini kayaknya tugasnya sedikit diperbaharui. Namun mungkin teman-teman boleh lihat ini. Saya ada lihat kemarin rancangannya. Tapi dari pihak UT sudah diperbarui tugasnya. Kalau ini cuman membuat apa ya? Dia cuman membuat naskah konten pembelajaran online. Sedangkan teman-teman kan masih ada analisisnya kan di dalam tugasnya. Nah ini. Nah dia udah ada covernya. Lalu, nah ini tugasnya. Tugasnya itu pembelajaran yang online, skenarionya. Nah, ini aktivitas pembelajarannya, lalu penutupannya. Kalau kita kan nggak ada nih, ini tugasnya. Buatlah naskah konten pembelajaran online sederhana berbasis teks sesuai dengan format yang tersedia dalam modul. Lalu buatlah satu konten video untuk pembelajaran daring. Sedangkan kita nggak ada pembuatan ini gitu. Maaf Ibu izin bertanya. Boleh, Mbak Nurul?
Untuk tugas 2, di desain instruksional tentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Berarti misalkan saya juga PG Baut ya. Berarti di situ mengambilnya apa simulasi interaktif ya. Eh, boleh ulangin Mbak Nurul? Yang desain instruksional nomor 3, Mm-mm, tentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Karena mm-mm. untuk anak usia dini ya mungkin lebih ke itu simulasi interaktif atau gimana ya Bu ya. Saya bingung setelah mengambil topiknya, topik penelitian, saya kaitkan dengan anak usia dini, terus di sini juga dikaitkan dengan pembelajaran berbasis online itu kan saya terus jadi wah bisa nggak ya gitu Bu. Kira-kira materinya apa itu kalau anak usia dininya? Kemarin saya ngambil topiknya active learning, jadi lebih ke motorik ya. Active learning berarti banyak alat peraganya gitu ya? Enggak pakai alat peraga, kita kan misal kita lebih ke motorik kasar, karena kan di situ buat meningkatkan konsentrasi anak gitu. Motorik kasar berarti ini eh Olahraga. bah olahraga. Iya, bergerak lah intinya kita kan. Terus Mbak mau ngebuat rancangan medianya yang seperti apa kemarin? Kita lebih ke eh, sebelum memulai kegiatan pembelajaran gitu kan biasanya kita di sekolah kan kita bergerak terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, itu rancangannya misal kita eh, kaitannya dengan media berbasis online-nya ini gimana ya Bu ya? Saya kok jadi bingung ya. Iya, Apakah karena kan bisa bergerak video itu interaktif? materinya agak luas kan, apalagi mau diuji kan Iya, juga bingung. iya. Nah, itu Kalau kemarin sih kayak misal kita berlari, jadi misal gini Bu, itu kan kegiatannya berkelompok. Jadi ada anak yang mm, berdiri di samping angka itu, terus nanti ada bola yang jumlahnya sejumlah angka itu. Jadi mm-mm. kita berpasangan. Ketika anak tersebut berpindah ke angka 5, nah anak satunya nanti mencari bola yang berjumlah 5 gitu loh, Bu. Jadi kita berpasangan gitu. Oh, mungkin bisa pakai quiz online gitu, Mbak. Jadi kayak nanti berpasangan 5, nanti bikin medianya yang memang interaktif. Jadi bisa dimasukin di Infokus, nanti atau online, nanti siswanya yang mencet misalnya 5 siapa yang duluan gitu. Bisa berarti ya, Bu ya? Bisa, tapi agak bingungnya di eh, instrumen penilaiannya sih, agak bingungnya. Kalau memang Iya. bisa nyari materi lain boleh. Berarti nggak apa-apa, Bu, misal diubah tuh jadi yang tugas 1, apa Di gimana? tugas satu kan kita nggak ada ini kan, nggak ada Belum bikin ada media ya? kemarin. Baru Tapi kemarin analisis. baru analisa terus topik yang mau kita angkat sih. Mm-mm. Baru rancangan Oh, iya. sementaranya gitu kan. Iya. Iya, boleh. Nanti diiniin aja di Oh materi iya, kedua. iya. Nanti kan Iya, itu ada nanti. di soal pertama kan udah ada analisis kebutuhan lagi kan di soal di Iya, tugas kedua kita. Nanti dibikin ini iya. di sana. Oh iya, iya, iya. Oke. Mm-mm. Nanti lihat-lihat dulu kayaknya belum nemu. Untuk Iya, untuk nanti makan. sampai ke tugas ketiga kan harus ada korelasinya ya. Iya, tujuan pembelajarannya sama capaian pembelajarannya juga harus terlaksanakan ya. Iya, soalnya di situ pasti nanti ada dokumentasi kan karena Mm-mm. PTK, Iya, tindakan betul. kelompok. Oh iya, terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Nurul. Mungkin dari teman-teman ada kendala lagi? Bu, aku mau nanya, Boleh, Mbak Windiana. bentar. Ini kan Boleh. apa tuh? Yang awal tuh ya refleksi analisis kebutuhan, Hmm. tinjau kembali pada tugas 1. Nah, saya kan pas tugas 1 kan, bentar, saya buka dulu tugas 1 kemarin. Tugas 1 saya itu menerapkan kayak tadi kayak Ibu siapa tadi? Ibu Nurul dah. Iya. Tugas 1 saya tuh kayak Bu Nurul. Jadi anak tuh
harus motorik kasar dulu sebelum belajar, karena kan membantu fokus anak juga. Nah, itu kan di RPPH saya pun ada asesmen dan penilaian. Jadi bisa dipetautkan nggak, Bu, antara RPPH saya dengan tugas 2 ini? Biasanya Kalau kalau misalkan memang biasanya kalau misalkan ini nih ya, apa sih, kalau sudah selesai satu topik tuh ya, misalkan topik binatang udah selesai kan, udah puncak tema. Nah, si puncak temanya itu biasanya ada asesmen nih kita nih Bu, biasa ada asesmen di TK masing-masing. Nah, itu tuh apa boleh ditautkan dengan RPPH saya selama pembelajaran di TK atau bagaimana? kalau memang dianya ada instrumennya, lalu ada tujuan pembelajaran yang bisa dicapai, lalu ada eh, evaluasi dengan cara ujian formatif atau sumatif dan bisa dimasukkan, itu boleh. Bisa Nah, ya berarti iya. ya. Kalau misalnya memang tadi kan Mbak Nurul kan agak bingung tuh, gimana sih ya nanti ujian prakteknya, analisis formatifnya. Nah, kalau misalnya memang kayak gitu, better kita ganti em, ganti apa namanya? Materi. Tapi kalau memang misalnya ada instrumen penilaiannya, capaian dan tujuan pembelajarannya, materinya sesuai, tidak masalah. Untuk kedepannya kan, nanti kita kan bakalan diimplementasikan tugasnya di tugas 3. Jadi harus buat media online-nya nanti di tugas 3. Berarti saya saling berkaitan ya, Bu ya. Iya, Oke. saling berkaitan. Kalau memang di tugas 2 kira-kira tidak bisa diterapkan atau diimplementasikan di tugas ketiga, nah nanti kita akan bingung nih, nanti di tugas ketiganya bakalan membuat lagi dari awal jatuhnya. Oke, siap Bu, makasih. Sama-sama. Bu, mau tanya, Bu. Oke, boleh Mbak Indah. Iya, Bu. Ini kan kemarin kalau saya kan di tugas 1 itu kan yang bahasnya di lembaga pendidikan non formal. Itu kan selama pembelajaran mereka juga pakai memanfaatkan Google Classroom. Nah, itu kalau misalnya kan ini kan tadi sempat dibahas terkaitnya model itu. Tapi kalau Mm-mm. kita nerusinnya tetap penelitiannya tetap di untuk asesmen mau memanfaatkan Google Classroom nggak apa-apa, tak, Bu? Itu berarti softwarenya ya, berarti boleh. Tapi kalau Ya. misalnya nanti kan diisi lagi dengan misalnya modul atau lain-lainnya, nah itu di situ nanti ada analisis video, grafis dan lainnya boleh. Oke, siap. Makasih, Bu. Sama-sama. Berarti nanti kalau misalnya di Google Classroom itu sama aja dengan LMS dan lainnya. Berarti dibikin strategi pembelajarannya seperti apa? Apakah menggunakan blended learning atau flip classroom atau seperti apa gitu. Oke, siap. Sama. Ada lagi yang punya kendala? Boleh nanti kita diskusikan bersama. Ibu, Iya, boleh. kalau kalau saya kan kemarin tuh tugas satunya tuh menggunakan ini ya Bu ya. Anak tuh belajarnya pakai TV. Hmm, Smart TV gitu ya? Iya. Jadi nanti kalau medianya kan berarti TV-nya aja kan? Maksudnya apa harus permainannya, tugasnya apa gimana? Kalau TV Cara itu kan softwarenya yang membantu. Nah, medianya tetap misalnya Smart TV, nanti medianya quiz gitu. Nanti teman-teman anaknya bakalan ngisi cepet-cepetan atau nanti ada kayak di Smart TV-nya ada kelompok satu, kelompok dua. Nanti mereka mengisi siapa yang cepet. Nanti tarik tambang gitu ada media di dalamnya, boleh. Tapi kalau cuma Smart TV-nya aja kan itu cuman pendukung perangkat kayak Infokus gitu kan. Kalau Infokus kan kita butuh PowerPoint di dalamnya. Iya, kemarin juga kan saya anak tuh ini ya, apa sih membuat huruf gitu, mengikuti Mm-mm. titik. Oke, oke, kalau gitu. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyain tentang kendala ataupun kebingungan teman-teman mengerjakan sesi kedua ini, tugas kedua kita? Kita Ibu izin 19. bertanya lagi, Bu. Boleh, Mbak Nurul? Berarti misal nanti tetap ada motoriknya, bermain tebak gambar. Di situ anak misal cepat-cepatan menebak atau memegang. Misal kita menggunakan PowerPoint interaktif tuh, Bu. Iya. Dari PowerPoint-nya, terus nanti kita sediakan media nyatanya, maaf, model ya. Kalau nyata misal teman-teman seperti hewan kan kayaknya kita mendatangkan gajah kan nggak mungkin ya, Bu. Terus di situ kita memegang medianya sambil melihat yang ada di digitalnya itu boleh nggak, Bu? Udah Gimana masuk. maksudnya, Mbak? Misal di PowerPoint interaktif tuh kita menyediakan gambarnya. Misal temanya hewan, Bu. Ah. Terus di situ kita tebak gambar. Mm-mm. Tapi kita menyediakan model hewannya tuh di situ di kelas itu di mana anak setelah menebak dia mencari hewannya itu, Bu. Oh, bisa, bisa. Oh iya. Jadi asalkan nanti bisa medianya bisa digunakan ataupun online juga boleh. Oh iya 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 baik, Bu. Bisa juga Terima kasih. video atau dari YouTube boleh Heeh. juga. Oh ya, berarti sekedar slide-slide gitu, misal kita apa ditebak cepet-cepetan gitu, berarti Boleh. bisa juga ya. Nanti juga harus di media itu kan juga harus dilihat dulu unsur adanya interaksi antara siswa dan siswa ataupun siswa dan gurunya gitu. Oh ya ya ya. Ya Bu, sedikit sedikit. Terima kasih Bu. Sama-sama. Aku mau tanya lagi, kalau Boleh. misalkan penetapan sama capaian pembelajaran itu sama nggak sih, Bu? Apa? Ini nih, kan penetapan tujuan pembelajaran sama capaian pembelajaran itu sama nggak sih? Beda kalau tujuan pembelajaran itu TP-nya. TP. Dari kalau zaman dulu kan ada indikator KIKD. sama KD. Nah, Betul. Oh, tujuan ya, ya ada nih. Oke, oke. biasanya ada tuh. Iya. Bunda Oke, mau Bu. tanya, Boleh. ini saya nangkepnya tugas 2 itu ini kayak hampir sama kayak RPPH bukan Bun? Nanti Iya, kita hampir sama ngumpulinnya. dengan RPP. Kita ngebuat Rupanya. RPP. Ya, Hampir bener sama ya Bun ya? kayaknya, Bu. Ah, Bener Hampir ya? sama. Gambarannya kayak RPP gitu ya Bun ya? Nanti iya, tugasnya contohnya yang tugas seperti 2 ini. RPP. Oke, oke. Tuh. Iya Bun. Saya dari tadi Kira-kira bingung bisa soalnya. kan untuk Sama ya, mengerjakan Bu, tugas kayak kita yang RPPH. kedua ini? Ya, tadi saya buka kok tadi. Oh, baca lagi tugasnya hampir sama kayak RPP soalnya. Oke. Ini nanti nggak pakai itu ya Bun ya, dokumentasi ya. Berarti. Belum pakai dokumentasi kalau ini. Iya, berarti cuma hanya rancangannya aja. Iya, betul. Oke, ya ya. Siap Bun, makasih ya Bun. Sama-sama. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Atau mau langsung eksekusi terlebih dahulu? Nanti kalau misalnya memang ada kendala, boleh di-share di em, Google diskusi kita. Ya Bu, lanjut dulu Bu. Mm-mm. Udah
Ini ya, udah pada tergambar kan ya bagaimana tugas kedua kita dan nantinya akan ada beban di tugas ketiga. Sudah terpecahkan bebannya, Bun. Iya. Nanti tugas ketiga jangan terlalu dipikirkan karena tugas ketiga bakalan terlewatkan nanti saat web ketiga. Nanti kita bakalan sama-sama kok. Nanti ada diskusi-diskusinya, bingung-bingungnya. Nanti kita akan pecahkan bareng-bareng lagi. Iya, Bu. Gitu. Tadi 19 orang yang sudah hadir, 18 orang, berarti sama saya 19 orang, sudah terabsensi semua. Nanti kalau memang ada yang terkendala dan lainnya, silakan konfirmasi lagi ke saya. Kalau memang tidak ada diskusi lagi, kita akhiri.